Hai guys, welcome back to my channel Kim Tane HD. Apa kabar semuanya, Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di channelnya gue sendiri, Kim Tan HD. Beberapa hari ke belakang gue sempat vakum lagi. Ya mohon maaf ya, mungkin memang mood gue lagi memang up and down gitu loh guys. Jadi gue belum bisa konsisten kayak dulu. But now gue bakal bikin konten lagi spesial buat kalian yang sudah kangen dengan semua pengalaman pribadi gue atau tentang apapun seputar pelangi gitu ya. Dan di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi gue masih seputar dunia pelangi, dan ini masih berkaitan dengan pencarian gue dan pertemuan gue dengan beberapa orang cowok-cowok pelangi. Kali ini guys, gue bertemu dengan dua orang cowok pelangi, dan dia adalah cowok yang berseragam. Wow, kayak apa tuh ceritanya Kim? Penasaran nggak? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, siapkan cemilan juga kalau perlu. Yang pasti kencengin volume juga, dan juga siapin tisu kalau ada. Ya udah, yuk gak usah lama-lama, mari kita mulai. Kejadian ini terjadi ketika gue masih di kota sebelah ya. Waktu itu ketika masih stay bareng BF gue. Dan waktu itu kejadiannya di sebuah hotel. Memang sih awalnya gue nggak pernah merencanakan gue bakal bertemu sama dua orang cowok berseragam ini loh guys. Gue tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Jadi waktu itu ceritanya gue sama BF gue itu mau staycation di hotel. Dan hotel ini FYI emang salah satu hotel yang favorit kita banget. Pokoknya sebulan sekali wajib sana nginep. Emang terkesan kayak kuker gitu kali ya. But itu emang merupakan sesuatu hal yang memang kita sukai sih. Even cuman buat pindah tidur doang gitu kan. Sehari, 2 hari, 3 hari itu kita lakuin loh. Memang kayak seolah-olah kebanyakan duit banget sih loh Kim gitu kan. Bukan masalah itunya ya, tapi memang nyamannya itu yang kita cari gitu. Dan memang selama kita di hotel itu kita kadang-kadang juga menginginkan pertemuan dengan salah seorang cowok pelangi atau siapapun itu yang baru gitu. Meskipun memang kadang-kadang juga nggak pernah ketemu, kadang-kadang nemu gitu kan. Semua itu emang ngalir gitu aja. Seperti halnya waktu itu gue kan ceritanya emang mau staycation sama BF gue ke sana. Rencananya itu 2 malam 3 hari. Seperti biasa dong, gue prepare dari kosan, bawa pakaian, bawa skincare, bawa apapun perlengkapan yang bakal gue pakai di sana nanti gitu kan. Karena memang staycation di sana itu juga gue bukan berarti stay lama terus di kamar gitu kan. Nanti kita bisa nongkrong di mana gitu. Jadi semuanya gue prepare sedemikian rupa. Jam 2:30, tepatnya 2:30 sore waktu Indonesia Barat, gue pun berangkat menuju ke hotel itu yang udah gue book lewat aplikasi tiket online gitulah. Berangkatlah gue sama BF gue ke hotel itu, dan singkat cerita perjalanan sekitar 30 menit, tibalah gue di sana. Gue pun check in segala macam, dan gue pun langsung menuju ke lantai favorit gue, lantai 3 yang menghadap view-nya itu ke pemandangan jalan raya gitu kan. Itu memang salah satu yang favorit view banget deh di hotel itu. Pokoknya gue kalau ke sana wajib harus minta request pemandangan yang ke arah jalan raya biar nggak boring gitu. Ya udah tuh, gue pun semuanya perlengkapan gue taruh gitu kan. Gue langsung beres-beres. Setelah itu ya gue pun seperti biasa take a bed segala macam, karena rencananya sore hari itu kita mau makan di luar sambil jalan-jalan sore gitu kan. Jalan-jalan kayak gimana tuh Kim? Jalan-jalan menikmati sorenya di kota itu. Karena menurut gue dan BF gue ya, even cuman jalan-jalan seperti itu pun itu udah menyenangkan banget. Gak harus jauh-jauh gitu loh. Gak harus gue ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja. Cuman hanya berpindah 30 menit aja itu udah bahagia banget. Itu sih salah satu kebahagiaan tersendiri buat kita waktu itu. Ya udah tuh, gue udah gaya dong, udah wangi, udah ganti pakaian juga. Tepat jam 5 lewat, gue pun berangkat menuju ke tempat jajanan serba ada alias Pujasera. Ya udah tuh. Akhirnya sore hari itu kita putusin buat makan di sebuah tempat makan yang terbilang sangat tradisional banget
dan itu adalah makanan ya nasi uduk gitu. Kita nggak perlu makanan yang mewah-mewah juga sih sebenarnya, yang penting perut kenyang gitu kan, harga murah terus juga enak, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita putusin ke tempat makan yang memang favorit kita banget kalau kita makan di Pujasera itu, yaitu nasi uduk khas kota Cirebon. Kita emang suka banget loh makan di sana gitu kan. Kalau misalnya kita staycation atau even cuman pengen makan doang pun, kita nggak staycation pasti selalu makan di sana karena memang murah dan enak juga gitu. Apalagi udah hafal sama penjualnya, kayak seolah-olah gitu, oh ini orang mas yang di sana gitu kan, pokoknya udah hafal banget lah gitu. Ya udah, akhirnya kita pun makan di sana. Kita pun langsung kayak milih menu yang kita pengen, begitu pun juga BF gue. Plus kita langsung memilih tempat duduk yang nyaman buat kita makan sore hari itu. Akhirnya kita pun makan loh guys. Makan doang gue ceritain gimana gue nggak detail gitu ya. Kita ketika makan seperti biasa ya, kalau gue sih gitu, sambil buka aplikasi pelangi gitu, kali aja ada yang baru. Tapi ya seperti biasa gitu, nggak mungkin ada yang baru karena gue udah hatam banget sih. Siapa aja yang ada di sekitar hotel itu udah hatam gitu istilahnya, nggak mungkin ada yang baru. So buat gue okay, karena memang tujuan gue bukan buat itu sih. Gue dan BF gue tujuannya pengen ya sekedar refreshing aja, pengen sekedar kayak hiburan biasa aja, nggak terlalu kayak ngebet banget harus ketemuan sama si A, si B, si C gitu kan. Pokoknya just let it flow gitu. Setelah kelar makan ya, sekitar jam 6 sore pas maghrib itu, kita pun putusin ke kafe dan ngopi dulu di sana. Ya wis deh, akhirnya kita pun berangkat menuju kafe yang sudah kita putusin. Tiba di kafe dan langsung order waktu hari itu. Gue langsung pesen latte panas dan BF gue ice cappuccino gitu. Ya udah deh, kita pun ngopi sambil ngobrol, sambil mencari dan mencari lagi siapa lagi ada yang baru nggak kira-kira. Seperti itu aja aktivitas kita. Boring kan? Ya enggak lah gitu. Kenapa nggak boring? Ya gue sama BF gue. Bayangin coba, sama BF bisa quality time bareng kayak gitu kapan lagi loh. Makanya buat kalian nih yang ngerasa jomblo atau single, buruan cari BF biar ngerasain gimana rasanya punya pasangan ketika kemana-mana bareng 24 hours. Even just like kayak nongkrong di kafe ngopi bareng pun juga itu merupakan hal yang begitu indah, begitu mengasyikkan gitu kan. Kapan lagi gitu. Ya wes deh, kita pun lanjut ngopi, ngobrol juga sambil mencari-mencari, dan ya finally nihil sih, gak ada yang baru gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa. Kurang lebih 1,5 jam kita ngopi di sana karena udah boring juga. Akhirnya kita pun putusin buat kembali ke hotel. But sebelumnya kita beli dulu cemilan dan minuman sebelum ke hotel nih. Ya udah tuh, akhirnya kita beli cemilan dulu ke minimarket dan minuman gitu supaya nanti di hotel kita nggak kebingungan lagi, karena berhubung hotelnya emang agak sedikit jauh dari minimarket. Kalau serba online kayak order gitu kan repot juga gitu. Ya udah tuh, singkat cerita kita udah nyampe di hotel lagi, udah masing-masing lagi, karena BF gue emang gamers, dia main game, dan begitu pun gue udah nyaman dengan posisi yang nyaman rebahan kayak gitu sambil buka aplikasi, dan masih sama saja tidak ada yang baru. So membosankan sih, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Pas jam 9.30 lewat nih malam ya, tiba-tiba gue dikagetkan sama salah satu akun yang menurut gue kayaknya ini baru deh. Dan gue langsung bilang ke BF gue, ini ada yang baru loh, deket banget gitu kan. Masa sih, katanya gitu. Kenapa gue bilang deket banget? Karena emang jaraknya itu memang gue yakin banget dia di hotel yang sama, which is gak mungkin jauh-jauh dari dimana gue tinggal gitu. Berdekatan banget gitu loh guys, gak ada kilometer berapa segala macam, nggak ada. Dan gue yakin banget kalau dia itu lagi stay di hotel yang sama malam hari itu. Dan gue langsung excited dong, siapa nih gitu, siapa nih. Langsung gue bilang kayak gini, ya udah chat aja, kali aja dia di hotel yang sama gitu. Oke beres bos, gue bilang gitu kan.
Ya udah akhirnya gue pun chat dan dua poin gue, halo salam kenal, stay di mana gitu kan, dan dia langsung bilang kalau dia stay di hotel dan baru tiba, dan dia adalah orang Bandung yang lagi nyinggah di kota itu. Dan gue seneng banget sih, cuma waktu itu gue belum yakin kalau memang dia tuh memang salah satu orang atau tipe yang gue banget, because dia nggak pakai foto profile dan gue pun juga harus menanyakan langsung bagaimana keadaan mukanya dan juga bodinya gitu loh guys, karena ya emang itu merupakan the important things before we meet someone gitu loh guys, karena kalau kita nggak nanyain dulu kayak apa wajahnya, ya kita kayak beli kucing dalam karung, dan gue nggak mau gitu, even satu hotel sekalipun. Ya udah salam kenal bla 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 gitulah ya, basa-basi yang basic banget gue lakuin sama dia. So akhirnya gue pun let me to now your picture gitu kan, by the way lihat fotonya dong gitu, langsung dikirim tanpa nunggu lama, dikirim lah dia fotonya. Dan sepintas ketika gue ngeliat sih, oke, gue suka gitu kan, dan gue sangat tertarik because rapi, cepat gitu. Dan itu menurut gue kayaknya nih orang rapi banget ya orangnya gitu. Sampai gue tuh sama beb gue bilang gini, ini loh orangnya, wih handsome ya katanya. Ya katanya, tumben ya, iya namanya juga orang Bandung gitu kan, nggak mungkin ada yang gagal sih. Ya rata-rata yang gue temuin gitu lah ya. Meskipun yang Jong juga ada sih, yang Zong, ya bukan yang Jong. Ya wis, akhirnya gue pun chatting lagi. Ketika udah akhirnya chattingan berlanjut dengan keseruan di aplikasi Hornet itu, tiba-tiba dia bilang gini, "But gue di sini nggak sendirian, sama temen gue berdua." Oh berdua ya. Dan gue langsung kepo dong. By the way, your friend sama juga nggak sama kayak lo pelangi gitu kan? Dan ketika itu dia langsung bilang yes. Dan kita sama-sama semi. Jujur sih gue sebenarnya kalau misalnya jadi oke tuh udah males banget ya guys. Walaupun gue seorang style gitu ya, bukan berarti gue tuh kalau misalnya nemuin cowok-cowok pelangi tuh pengen jadi oke mulu, enggak loh. Mungkin diantara kalian yang menyimakin video gue dari awal sampai sekarang, gue kebanyakan kok seolah kayak jadi bottom gitu ya, but for the strike boy, buat cowok-cowok normie yang memang bisa gitu ya. Oke, tapi kalau gue sama cowok pelangi sih kayak jarang gitu sebenarnya sih, sejujurnya gue lebih sukanya jadi semi-nya kalau di dunia pelangi mah gitu. Tapi ketika ngeliat mereka dan mereka bilang mereka dua pure semi, ya gue suka kayak gimana gitu ya. Pas bilang ke beb gue, mereka semi gitu kan, yaudah lo aja deh gitu kan, gue bilang ke beb gue, ih apaan, enggak katanya gitu. Lah ini kok handsome gini masa nggak mau gitu kan. Gue sama beb gue sampai sebegitu apa namanya tuh, kayak bukan pasangan lagi gitu loh. Kalau misalnya kita diskusi masalah cowok, enggak lu aja katanya, pasti lo mau udah perfect, udah keren, udah cakep, udah bla bla bla, masya Allah gitu kan. Ya gue sih mikir-mikir lagi ya, aduh ntar kalau misalnya dia dua seme terus aku semi lagi, nggak mungkin ada something gitu kan. So akhirnya gue bilang ke mereka kalau gue ini ada seorang style, dan mereka excited dong. Ya udah katanya, mau nggak nih katanya gitu. Langsung mau diajakin. Di mana? Gue bilang gitu kan, kesini aja kamu kalau mau, aku di lantai 2. Langsung bilang ke BF gue kan, gimana nih? Ya udahlah temuin dulu aja gitu kan. Aduh, gue agak worry sebenarnya sih guys, jujur buat gue nih, kalau misalnya gue menemui sosok cowok pelangi, gue tuh emang paling udah mengurangi banget kalau gue sebagai posisi uke alias bottom. Tapi untuk malam hari itu karena gue emang ya daripada boring gitu kan, juga ngasih hiburan ke banyak gue, ya why not gue coba. Ya wes akhirnya I will try. Ya udah deh, gue ke bawah ya gitu. Oke, tungguin ya. Gue ke bawah siap-siap dengan deg-degannya gue juga gitu kan. Ya udah, gue ke bawah, gue pamit sama beb gue, dan dia langsung make sure hati-hati loh. Iya tenang aja. Gue cuma ke bawah pakai pakaian santai, dan gue nggak bawa apa-apa, cuma handphone doang. Langsung gue pun turun ke bawah gitu. Tibalah gue di pintu kamarnya.
Dan pas nyampe di pintu kamarnya itu kan emang di setiap hotel itu ada semacam bel gitu loh guys, dan gue langsung tekan tuh bel dan gue pun langsung bilang, nggak bilang sih tapi kayak lebih dalam hati ya, aduh deg-degan nih gitu kan, kayak apa nih gitu ya, bakal seperti apa nantinya gitu kan. Ya wis deh, akhirnya gue pun berdoa saja deh semoga nggak. Ya udah tuh tiba-tiba pintu pun dibuka dan gue pun diperlihatkan sesosok manusia yang ternyata dia adalah orang yang tadi mengirimkan fotonya di aplikasi. Sepintas gue langsung dibikin terbelalak. Why? Karena kondisinya waktu ketika dia buka pintu itu, dia hanya mengenakan singlet doang dan dengan postur badan yang menurut gue bisa dibilang gempal, tinggi, dan juga itu salah satu daya tarik tersendiri buat gue ketika ngelihatnya, ditambah parasnya yang putih, cakep juga, apalagi memang dia ternyata salah satu my type gitu loh guys. Gue langsung kayak, yuk sini masuk katanya. Oh iya, gue masuk, pintu pun ditutup. Yowis deh, gue langsung berjalan ke depan dan tiba-tiba ada temennya yang lagi tiduran, dan kondisi temennya ini memang dalam keadaan tidak seperti temennya yang ini gitu. Kalau temennya pertama ketika buka pintu kan pakai singlet, nah yang satunya dia hanya nyantai banget bro gitu, gimana sih, nggak tanpa ini gitu kan, rebahan main handphone wes gitu. Dia langsung melirik ke gue dan gue pun ramah juga. Itu first impression buat gue yang akhirnya bikin gue nyaman dan comfort. So gue langsung chatting ke bed gue, oke, nyaman gitu kan. Karena buat gue sih itu merupakan basic manner yang harus dimiliki orang ketika bertemu dengan orang baru. Kalau mereka welcome kayak gitu, kayaknya bakal asik deh ke depannya gitu. Entah apa yang terjadi, I never know gitu ya, bakal seperti apa nantinya gitu. Yang penting gue udah dapat sebuah welcome yang sangat hangat banget, warming welcome gitu buat gue gitu loh guys. Jujur itu buat gue kayak it's very very comfortable. Ya wes deh, kita pun ngobrol, akhirnya kan kenalan dulu, kenalan bla 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 gitu ya. Singkat cerita nggak mungkin lah gue jelaskan juga, nanti kepanjangan juga kan ceritanya kan. Ya udah, ketika gue lagi bertanya tiba-tiba si temennya yang pakai singlet ini bilang ke gue kalau dia itu adalah salah seorang cowok berseragam. Serius? Iya katanya. Kita di sini habis ada acara kayak semacam pendaftaran apa gitu ya. I don't know gitu kan. Pokoknya habis kayak ada acara gitu di institusi itu kan. Dan kemalaman, kita mau pulang juga males, capek, ngantuk, ya wis deh, cari hotel di sini. Itu pun ngedadak banget, kita nggak lewat book di online tiket bla bla bla. Jadi memang semuanya serba mendadak. Wow. Dan ini first time juga buat mereka katanya singgah di hotel itu. Dan first time juga kata mereka juga ketemu sama gue. Walaupun sebelumnya pernah ketemu sih, bukan ketemu ya, pernah ngeliat lo di TikTok dan juga di Hornet. Sering seliwiran gitulah katanya. Gue sih agak malu juga ya digituin ya. Secara berarti gue udah bukan lagi yang spesial buat mereka dong, udah ketahuan gitu kan. But mereka tuh kayak kagetnya gini, oh ini aslinya kayak gini ya gitu. Aslinya jelek ya? Enggak sih, lucu katanya. Gue dibilang lucu, oh my god, masya Allah gitu ya. Ya wis deh, pokoknya intinya gue seneng deh cara mereka interaksi ke gue tuh bikin gue nyaman. Tiba-tiba salah satu di antara mereka yang pakai singlet ini langsung gini ke gue dari belakang gitu kan. Dia langsung bilang gini, yuk, ya udah yuk langsung aja yuk katanya. Kita sudah tidak sabar nih katanya. Gue mau diapain tuh gitu ya. Ya udah ayo, gue bilang gitu kan. Gue dengan sok polos banget. Ya udah deh ayo gitu kan. Ya udah, terus lah kayak gitu terjadilah sesuatu yang kita inginkan, yang gue inginkan, yang mereka inginkan. Bayangin coba, gue dihadapkan dengan dua sosok sementara gue sendiri. Dan waktu itu gue bener-bener salut sama mereka. Mereka tuh kayak menomorsatukan gue gitu loh guys. Maksudnya gimana sih Kim? Jadi mereka tuh kayak nggak ngelakuin interaksi di antara mereka. Jadi mereka hanya fokus sama gue. Wow, berarti lo, iya, jadi gue tuh kayak the queen of
queen, the king of kali ya. Jadi gue tuh kayak salah satu yang bikin mereka tuh kayak seneng waktu malam hari itu. Ya, gue pemanasan dengan dua orang itu bener-bener mereka tuh kayak berbagi tugas gitu loh guys. Yang nih, yang satu dari tengah ke atas, yang satu dari tengah ke bawah. So gimana gue nggak merasa melayang-layang? Lebay loh. Karena memang mereka sangat bagi tugas gitu loh guys, sampai pada akhirnya mereka udah bikin gue kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Yang ada hanyalah suara-suara gue yang keluar spontan dari mulut gue gitu kan, dengan perlakuan mereka yang super duper romantis dan slowly gitu. Gue udah I can do anything gitu. Pokoknya gue udah bener-bener nyaman dan suka banget dan enjoy banget. Sampai begini pun juga kita bergantian, bahkan kita saling rebutan juga. Bayangin coba gimana gue nggak ngerasa enjoy digituin sama mereka. Ya udah tuh akhirnya tibalah saatnya gue pun ngelakuin tugas gue yang sangat basic banget, yang pastinya juga sangat udah pastinya terus diulang-ulang sampai berkali-kali gitu ya, sampai gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Kayak gimana kondisinya karaoke-nya Kim? Yang jelas pokoknya waktu itu seperti kayak di film-film itulah. Jadi mereka itu langsung, ya gue langsung multitasking gitu loh guys, kanan kiri gitulah pokoknya, silih bergantian. Dan itu rasanya gimana? Rasanya itu bener-bener mantap banget sih buat gue, dan ya itu termasuk kategori yang gue suka sih. Karena diantaranya itu nggak ada yang lebih gimana atau lebih gimana, pokoknya pas. Dan gue waktu itu ketika keraguan gue bertemu dengan sosok Seme yang mungkin bisa dibilang ya yang kayak apa terbantahkan karena ngelihat mereka yang ternyata memang tipikal yang gue suka tuh. Dan gue makin semangat dong, langsung terbawa suasana. Ya udah tuh, karena gue pun karaoke udah pegel juga, udah kelamaan, akhirnya kita pun mulai ngelakuin yang namanya aktivitas yang kita inginkan satu persatu sih. Yang pertama kali ngelakuin yaitu adalah yang pakai singlet dulu. Ya udah, lanjutlah, mulai gitu kan. Selama gue sama yang pertama ini ya gue sambil karaoke sama yang satunya gitu kan, pokoknya silih gantian gitu deh. Ketika udah beberapa saat, lalu yang teman satunya lagi gantian, terus gue karaoke, gantian karaoke, terus aja kayak gitu. Pokoknya silih bergantian, tapi bukan monoton kayak gitu terus ya, kita berganti-ganti posisi juga gitu kan, gaya juga. Pokoknya bener-bener kayak apa namanya tuh, semuanya di-explore gitu loh guys. Dan pas gongnya itu ketika posisi yang memang sangat, menurut gue posisi yang biasa sih, seperti posisi pertama ketika si yang pakai singlet ini ngelakuinnya, ya ternyata dia memang mau menuntaskan pertama kali. Jadi dia tuntas pertama kali, ya udah tuh ketika dia udah tuntas, dia lanjut bersih-bersih sendiri. Gue melanjutkan diri sama yang temennya. Ketika udah dia beres clean up, dia deketin gue lagi dan suruh gue buat sambil karaoke lagi. Dan tak lama kemudian temennya pun juga tuntas, dan akhirnya sama-sama tuntas. Ketika mereka udah tuntas, gue belum, sengaja gue belum, takutnya ada yang next step atau next round gitu ya. Gue sengaja sih nggak langsung buru-buru gitu. Ternyata mereka sangat kompak banget ya ketika mereka udah sama-sama clean up, sementara gue belum tuntas. Mereka kanan kiri membuat gue nyaman dan enjoy menuntaskan apa yang pengen gue tuntaskan malam hari itu. Wow, gue suka banget caranya. Akhirnya gue pun tuntas dengan cara yang sangat indah dan romantis. Terus gimana Kim? Setelah beres kayak gitu ya udah, gue langsung pamit sebentar ke kamar mandi, pengen clean up juga. Gue nimbrung lagi, mereka udah nyantai pakai pakaian seperti biasa, begitupun juga gue. Kita ngobrol sebentar sih waktu malam hari itu, karena kita ngelakuin dari awal sampai akhir memang cukup sedikit memakan waktu ya. Dan kayaknya mereka juga kelelahan gitu ya, gue gak mungkin lama-lama dong. Akhirnya gue pun pamit. Dan misalnya nanti kalau misalnya pagi-pagi atau mungkin tengah malam pengen, tinggal calling gue aja, gue bilang gitu sih.
Ya udah katanya, makasih ya. Ya udah deh, sama-sama, gue bilang gitu juga kan. Akhirnya gue pun kelar dan meninggalkan kamar itu. Akhirnya gue pun nyampe ke lantai 3 ke kamar gue lagi, dan gue ceritakan ke beb gue, dia seneng banget. Dan ternyata gue sampai hampir 1,5 jam lebih loh di sana. Lama banget ya. Ya gimana lah gitu ya, yang namanya dapat dua sekaligus, kenapa enggak juga gitu kan. Dan semuanya sama-sama yang gue suka dan gak zong sama sekali. Dan beb gue excited dengerinnya, gue pun juga excited. Jadi malam hari itu ada hiburan lah buat kita berdua yang memang tanpa diduga-duga. Pokoknya buat kamu cowok berseragam yang pernah ketemu di hotel itu, kalian yang nonton ya, salam persahabatan, apa kabarnya, semoga ketemu lagi next di Bandung mungkin. Oke deh guys, thank you banget ya buat kalian yang udah nyimakin video gue dari awal sampai akhir untuk di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya, oke? Kalau begitu gue pamit dulu, jangan lupa gue bakal update lagi video berikutnya, so don't miss it, and see you next time.